Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih? Gimana kira-kira Bang? Baik nggak mereka? Baik dong. Baik dong. Kami berdua juga baik ya adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, silakan dipersiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan tentu saja dirinya sendiri. Bersikap yang baik ya selama ibadah berlangsung. Walaupun ibadah online, tetap jaga mata, jaga hati, dan jaga sikapnya. Seperti sikap saat beribadah. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat apa dulu Bang? Saat teduh sejenak. Saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selesai. Marilah kita angkat lagu. Lagu pertama yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Iya, hari ini harinya Tuhan. Mari makin berdiri adik-adik. Udah berdiri kan? Oke, bagus. Musik. Angkat lagu pujian yang kedua yaitu Karena Salibmu. Tahu kan lagunya? Oke, boleh dulu adik-adik. Yang belum tahu sama-sama kita pelajari lagunya ya. Bisa di searching liriknya di Google. Google ya. Karena Salibmu. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Engkau masih mengizinkan kami dan memberikan kami waktu untuk melakukan ibadah kami, di mana kami masih melaksanakan ibadah secara daring ataupun online ya Bapak. Ya Bapak, kiranya walaupun kami terpisah secara waktu dan jarak dan hari, namun Engkau tetap memberkati kami dalam melaksanakan ibadah agar Engkau dapat menerima ibadah kami ini dengan senang hati Bapa. Jadikanlah kami anak-anak-Mu sekolah minggu yang senantiasa sebagai anak yang takut akan Tuhan dan taat akan Tuhan ya Bapa, agar kami dapat membanggakan kedua orang tua kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan ya adik-adik? Pastinya dong. Nah selanjutnya kita angkat lagu pujian apa nih Bang? Lagunya yaitu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Musik. Kita nyanyikan sama-sama ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia, sama orang yang melihat, tapi percaya juga. Yesus itulah satu-satunya pahlawanku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat lagu pujian Karya Terbesar. Sambil mempersiapkan kitabnya ya di depannya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Inang Palen yang membawakan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atau pada minggu ini atas berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan sepanjang minggu ini. Kami dalam keadaan sehat, kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online kami dengan anak-anak sekolah minggu. Berkatilah Tuhan hati, pikiran, dan telinga anak-anak kami, supaya mereka Tuhan dapat memahami apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhkannya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini adalah mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Artinya, mahkota duri dipasangkan di kepala Yesus karena itu merupakan sebagai bentuk penghinaan kepada Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mau menyerah, putus asa, dan sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengetahui itu semua. Tetapi Yesus harus rela untuk menebus dosa-dosa kita. Dan juga banyak sekali bentuk penghinaan yang dilakukan terhadap Yesus. Ada pakaian dikenakan di dalam tubuh Yesus, yaitu pakaian berwarna ungu. Ini juga adalah sebagai bentuk hinaan kepada Yesus. Karena di zaman mereka atau orang-orang Yahudi, hanya orang kaya, pejabat yang terhormat yang dapat menggunakan atau memakaikan baju kain ungu itu. Mereka memasangkan kain ungu itu di tubuh Yesus karena mereka menghina Yesus atau mengejek, karena Yesus pernah mengatakan bahwa ia adalah seorang raja. Jadi mereka mengejek Yesus dengan mengatakan, "Hai, salam seorang raja." Dan juga ada sebatang bulu atau bambu diberikan di tangan Yesus. Artinya setiap raja itu memegang sebuah tongkat apabila ketika memerintahkan pasukannya, dan ini adalah bentuk ejekan. Dan bambu inilah yang digunakan untuk memukul Yesus. Nah, sebelum Yesus disalibkan atau sebelum pengeksekusian, penyaliban dilaksanakan, banyak yang mengejek Yesus dengan meludahi, ada juga yang melempar dengan sandal,
dan ada juga yang memukul kepalanya, dan ketika ada yang meludahi, mengejek dia, menghina dia, Yesus tidak marah, tidak putus asa, dan tidak menyerah. Dia tahu ini semua dilakukan untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mau orang-orang yang percaya akan diselamatkan. Dan anak-anak sekolah minggu, apa yang harus kita ketahui dari firman kita hari ini, yaitu dengan tema mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Begitu banyak hinaan yang diterima oleh Yesus, begitu banyak caci maki, ejekan, bahkan dipukuli, tapi Yesus tidak mau dia menyerah. Dia tetap berserah kepada Bapa di surga, karena dia tahu ini adalah harus tergenapi seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Dia akan turun ke dalam dunia sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik di sini sebenarnya bully itu sudah ada sejak dahulu kala, seperti yang dialami oleh Yesus. Maka ketika adik-adik atau ada di antara adik-adik yang seorang pembuli atau bahkan sebagai korban bully, dan adik-adik jangan lagi melakukannya, semestinya adik-adik harus sadar bahwa membuli itu adalah bisa mengakibatkan yang sangat fatal bagi orang yang dibuli. Ada orang karena akibat perbuatan bully jadi putus asa atau bunuh diri karena dia tidak tahan lagi untuk menerima bully itu. Tetapi ada juga di antara adik-adik yang sebagai pemeran atau pelaku bully. Ingat ya adik-adik sekolah minggu, yang kamu lakukan itu adalah kamu lakukan untuk Yesus. Ketika kamu membuli seseorang, berarti kamu melakukannya kepada Yesus, dan itu artinya kamu menghina Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini ketika ada di antara adik-adik yang sering membuli teman atau sebagai pelaku yang berperan dalam pembulian, sadarlah bahwa itu adalah salah dan dosa. Dan jangan kamu pernah lakukan itu, sebab yang kamu lakukan itu adalah kamu melakukannya kepada Yesus. Dan ketika ada adik-adik sekolah minggu yang dibuli, jangan menyerah, berdoa sama Tuhan, minta kekuatan, dan jangan mau putus asa, karena korban bully adalah sangat fatal akibatnya. Nah, sekarang mahkota duri dipasangkan di kepala Yesus. Itu juga sebagai bentuk penghinaan. Bagaimana ketika seseorang dipasangkan mahkota duri di kepala kita? Ini sangat sakit rasanya sambil dipukuli. Ini bisa mengakibatkan kita tidak sadar, atau kita bisa disebut atau kita bisa mengalami ketidaksadaran atau pingsan. Karena apa? Karena mahkota duri itu sangat sakit ketika dipasangkan di kepala. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Ketika dipasangkan mahkota duri, Yesus sangat merasakan sakit, dan ketika juga mahkota duri itu dipasangkan, Yesus tidak menyerah dan tidak mau berbuat apa-apa, karena dia tahu ini adalah harus terjadi di dalam hidupnya, supaya
tergenapi firman Tuhan, dan ini demi menebus dosa-dosa kita. Sekarang adik-adik sekolah minggu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita disenangi oleh Yesus, karena Yesus sudah rela mati di kayu salib, rela diejek, dihina, rela diludahi, dicaci maki demi kita. Adik-adik sekolah minggu harus mau berubah menjadi anak yang baik. Tidak boleh ada yang mengejek teman, tidak boleh ada yang membuli teman. Harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu harus mau mendengarkan didikan orang tua dan guru. Nah, mahkota duri dan hinaan kepada Yesus pada minggu hari ini sebagai tema kita adalah adik-adik harus mau melakukan yang baik untuk Yesus, karena Yesus sudah rela dibuli, sudah rela diejek, dihina untuk menyelamatkan dosa kita, dosa adik-adik sekolah minggu. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu mulai saat ini harus menjadi anak yang baik supaya Tuhan Yesus tidak sia-sia diejek, dihina, dipasangkan mahkota duri, dan juga supaya Yesus tidak sia-sia turun ke dunia, disalibkan untuk menebus dosa kita. Demikianlah firman Tuhan buat hari ini pada minggu ini. Kiranya bisa dipahami dan dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Kau berkati pada minggu hari ini Tuhan, agar dapat dipahami, dimengerti, dan juga dilaksanakan oleh adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan dan juga memberkati sekolah adik-adik sekolah minggu dan apapun yang menjadi kegiatannya sehari-hari. Biarlah mereka Tuhan anak yang takut kepada Engkau, anak yang baik, anak yang setia kepadamu, anak yang mau menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagaimana adik-adik dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ina Valen? Apa tadi tema yang menulis? Mahkota dan hinaan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu Bang, isinya tentang penderitaan Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya selamat di surga nanti. Nah, kreativitas minggu lalu ada di bawah ini adik-adik. Isi dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Salam Inang, kakak dan abang. Kali ini Mela ingin menghafal ayat hafalan dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa di surga. Amin. Shalom Inang, kakak dan abang. Terima kasih. Shalom Amang Inang, kakak dan abang. Di video kali ini saya akan membuat kreativitas minggu ini. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Terima kasih Amang Inang, kakak dan abang. Shalom. Matius 11 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Shalom abang, kakak, Inang. Hari ini Pangeran mengucapkan ayat hafalan dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Terima kasih. Shalom. Shalom Inang, abang dan kakak. Aku ingin mengucapkan isi dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Terima kasih kakak. Shalom, dadah. Inang, kakak abang sekarang.
Shalom inang abang dan kakak. Di sini Giri akan menyebutkan tugas kreativitas minggu ini, yaitu menghafal ayat hafalan dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih inang abang dan kakak. Shalom. Shalom inang abang dan kakak. Di sini Tata akan mengucapkan tugas kreativitas minggu ini, yaitu menghafalkan ayat hafalan Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Terima kasih inang abang dan kakak. Shalom. Dan untuk minggu ini Bang, Untuk minggu ini kita merekam ayat hafalan, yaitu dari Matius 5 ayat 10. sekali lagi Bang, Matius 5 ayat 10. Dikirim ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Nah, kita angkat lagu pujian Tuhan Tak Pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mengumpulkan persembahannya ya. Persiapkan persembahannya, lipat rapi-rapi ya, jangan digulung-gulung. Nah, kita angkat tangan kita ucapkan bersama, inilah Tuhan persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian kita Bang. Apa Bang lagunya Bang? Holanda Dana Namet Metal. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikianlah bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian
persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, jangan lupa tetap ikuti ibadah online sekolah minggu senantiasa dari jam 8 sampai selesai di hari Minggu. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Happy Sunday!